Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma 'idu ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa berkumpul di rumah Allah ini melaksanakan salat Idul Fitri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa ijtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam kita telah mendengar takbir berkumandang, maka kita paham bahwa Ramadan, tempat berdoa yang ijabah, telah berlalu. Sudahkah kita kemarin berdoa dengan sungguh-sungguh? Ramadan yang satu malamnya ada Lailatul Qadar yang memberikan kepada kita 1000 bulan, yakni 83 tahun, hanya satu malam saja telah berlalu. Sudahkah kita dapatkan Ramadan yang mana mempertemukan kebersamaan keluarga, suami, istri, anak ketika berbuka dan sahur, telah berlalu? Yakinkah kita bisa berkumpul lagi di tahun depan? Ramadan adalah sebagai tamu terbaik, telah pulang. Mungkinkah dia akan kembali lagi? Kita belum tentu berjumpanya lagi. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita badan yang sehat, kuat badan kita. Allah berikan umur yang panjang kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Idul Fitri katanya hari kemenangan. Sudahkah kita merasa menang hari ini? Idul Fitri katanya hari kembali suci. Sudahkah kita merasa suci dari dosa kita? Ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang celaka? Bughdan liman dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita lihat perbandingan di bawah ini, yaitu puasa ular dan puasa ulat. Puasa ular, kalau dia ingin mengganti kulitnya, dia harus berpuasa tanpa makan 5 hari sampai 10 hari. Setelah puasanya selesai, maka terlepaslah kulit lamanya, muncul kulit barunya. Apa pelajaran dari puasa ular ini? Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara berjalan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifatnya sesudah puasa tetap sama. Mari kita bandingkan dengan puasa ulat. Puasanya benar-benar dipersiapkan untuk merubah dirinya. Dia asingkan dirinya, badannya terbungkus di dalam sebuah kepompong. Berhari-hari ulat berpuasa, berminggu-minggu ulat berpuasa. Maka keluarlah dari kepompong itu makhluk, yaitu bernama kupu-kupu. Apa pelajaran dari puasa ulat ini? Wajah ulat sesudah dia berpuasa menjadi indah mempesona. Nama ulat sesudah dia berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sesudah dia berpuasa berubah menjadi mengisap madu. Gaya berjalan ulat sebelumnya menjalar, sesudah dia berpuasa terbang di awang-awang. Tabiat dan sifat ulat berubah total. Maka daripada itu kaum muslimin, jangan kita menjadi ular, tapi jadilah ulat. Jadilah kupu-kupu, menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Amalan-amalan Ramadan yang kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan, baik itu salat berjamaah, baca Al-Quran, kesabaran kita terapkan di luar bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jikalau kita tidak merasa menang hari ini, jikalau kita tidak merasa suci hari ini, ada jaminan bagi kita melaksanakan salat Idul Fitri pagi ini di musalla ini. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, jikalau kita mampu melihat hal-hal yang gaib, mendengar hal-hal yang gaib, maka kita akan melihat malaikat berdiri di pinggir-pinggir jalan seraya menyeru, "Ya ummati Muhammad, ukhruju ila Rabbi Karim, yu'til jazil wa yaghfiru dzambil azim." Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Tuhanmu yang memberikan ganjaran-ganjaran dan pengampunan dosa-dosa besar. Setelah kita sampai di musalla ini melaksanakan salat Idul Fitri, kemudian Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, apakah ganjaran bagi orang-orang yang sudah selesai dari pekerjaannya?" Maka malaikat menjawab,
tentu mereka ya Allah mendapatkan upahnya. Kemudian Allah berkata, Ashhadukum inni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridaya wa maghfirati. Saksikanlah wahai malaikatku, aku telah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang telah melaksanakan puasanya, salatnya, dan aku meridhoi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Kita kumpul di sini, insyaallah kita sudah mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kalau kita menoleh kiri dan ke kanan kita, depan dan ke belakang kita, maka sebagian besar orang-orang memakai baju baru. Artinya apa? Artinya kita sudah menjalankan sunnah Idul Fitri sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian memakai pakaian terbaik pada 2 hari raya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar di awal Idul Fitri ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi ada yang berbeda kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai kepala negara. Dia adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dia mempunyai anak bernama Abdul Malik. Suatu ketika berhari raya, Umar bin Abdul Aziz melihat anaknya memakai baju usang, memakai baju lama. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menangis. Datanglah anaknya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Wahai putraku, wahai anakku, aku takut ketika engkau keluar nanti dan bermain dengan anak-anak yang lain, perasaan hatimu hancur dan sedih. Kemudian anak Umar bin Abdul Aziz menjawab, wahai ayah, orang-orang yang hatinya hancur adalah orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoiku berkat ridhomu wahai ayah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memeluk erat anaknya. Kemudian hari anaknya menjadi zuhud, orang alim, rendah hati. Inilah contoh anak yang soleh, menempatkan Allah ke level yang tertinggi, menempatkan derajat orang tua sesudah Allah tertinggi di antara manusia-manusia yang lainnya. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah wa sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Percuma Allah ridho kepada kita, akan tetapi orang tua kita tidak ridho kepada kita. Jangan memancing kemarahan orang tua, karena kemarahan orang tua adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kaum muslimin, setelah kita pulang dari musala ini, kita datangi orang tua kita. Kita ingin mencium tangan mereka, kita ingin mencium pipi mereka, kita ingin memeluk keduanya. Namun apalah daya, mereka sudah berpulang ke rahmatullah, mereka sudah kembali kepada Allah. Maka bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya, sudah berpulang ke rahmatullah orang tuanya, berziarahlah ke kuburnya, kunjungi pusaranya, berdoalah, karena orang tua kita bahagia di alam sana dengan panjatan doa kita. Namun sebaliknya orang tua kita di alam sana akan bersedih karena tidak mendengar panjatan doa kita, karena kita tidak menziarahi kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang masih mempunyai ibu, sadarlah, walaupun kita mati berjuang di jalan Allah,
walaupun kita mati jihad di jalan Allah, namun jasa-jasa ibu kita tidak akan pernah terbalas. Ada sebuah kisah terkenal, seorang penduduk Yaman menggendong ibunya untuk pergi umrah ke kota Makkah. Kemudian dia gendong ibunya mengelilingi Ka'bah, tawaf. Kemudian dia bawa ibunya sa'i antara Safa dan Marwah. Pada saat itu dilihat oleh Abdullah ibni Umar. Kemudian pemuda ini berkata kepada Abdullah ibni Umar, "Wahai Abdullah ibni Umar, sudah terbalaskah kebaikan ibuku dengan menggendong ibuku keliling Ka'bah? Kemudian aku bawa ibuku sa'i antara Safa dan Marwah. Sudah terbalaskah kebaikan ibuku?" Kemudian Abdullah ibni Umar menjawab, "Belum terbalas. Walaupun engkau berikan seluruh hartamu kepada ibumu, bahkan dunia dan seisinya engkau berikan kepada ibumu, tidak akan mampu membalas satu tetes keringat saat melahirkanmu. Karena perjuangan melahirkan itu antara hidup dan mati. Ingatlah kaum muslimin, 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Melahirkan kita meregang nyawa. Kadang-kadang dia sering bangun malam karena tangis kita saat bayi. Bahkan ibu kita tidak rela satu nyamuk pun yang hinggap di tubuh kita. Apakah kita merasa hari ini lebih suci dari ibu kita? Sejahat-jahatnya ibu di mata kita, sesalah-salahnya ibu dalam berkehendak, sekejam-kejamnya ibu dalam mendidik kita, dialah tetap ibu kita yang harus kita muliakan sampai akhir hayatnya. Bidadari yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan kita menunda-nunda untuk datang kepadanya. Mintalah maaf kepadanya atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atas kesalahan-kesalahan kita selama ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin yang masih mempunyai ayah, sadarlah, bagaimanapun kita tidak bisa mengembalikan tubuhnya yang kekar dulu. Sekarang lemah keriput, tak berdaya, termakan usia. Begitu kerasnya ayah kita mencari nafkah. Kadang hujan kehujanan, kadang panas kepanasan. Namun yang ada di dalam hatinya, bagaimana anaknya bisa makan, bagaimana anaknya bisa tumbuh besar, bagaimana anaknya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Maka lebih pantaskah kita merasa lebih suci dari ayah kita? Lebih pantaskah kita merasa lebih hebat daripada ayah kita? Maka datangilah ayah kita, minta maaflah kepadanya, dan berjanjilah untuk menjadi anak yang kuat, yang bisa dibanggakan ayahnya dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah pulang dari musalla ini, marilah kita saling memaafkan antara istri dan suami. Di dalam berumah tangga mungkin banyak ujian dan cobaan. Istri tidak puas dengan penghasilan suaminya, begitu pula suami tidak puas dengan pelayanan istrinya. Setelah pulang dari musalla ini, marilah kita saling memaafkan. Kemudian mari kita datangi saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Mungkin kita pernah menyakiti hati mereka. Marilah kita meminta maaf kepada mereka. Sebaliknya, kita pernah dicaci orang, kita pernah disakiti orang, kita pernah dihina orang, maka berlapang dadalah untuk memaafkan kesalahan orang lain.
Ingat janji Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Aku sediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri orang yang bertakwa, wal afina anin nas, mau saling memaafkan kesalahan orang lain apabila orang lain itu berbuat salah kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Terakhir khatib berpesan, setelah kita keluar dari musalla ini, perhatikanlah orang-orang di sekeliling kita. Ada anak yatim, ada fakir miskin. Jangan sampai di hari yang bahagia ini mereka bersedih. Bantulah mereka, santunilah mereka sesuai dengan kemampuan kita. Baik itu kita kasih uang, walaupun 10.000, 20.000, pokoknya terobatilah hatinya. Jikalau kita tidak peduli kepada mereka, apa ancaman Allah di dalam Al-Quran? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak mau peduli dengan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menahu kepada orang miskin. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sekarang berhari rayalah dengan baik. Jalin silaturahmi, senyum dan bertegur sapalah sesama kita. Saling maaf memaafkan. Semoga kita berhari raya dengan baik. Kerjakan salat, tunaikan zakat, jauhi maksiat. Mudah-mudahan amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita kembali suci, taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.